Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Om Bos Reborn, channel yang khusus membahas tentang pusaka baik itu berbentuk parang, badik maupun mustika. Ya meskipun kadang-kadang bahas yang lain, tapi insya Allah tetap kita konsen untuk membahas yang namanya pusaka berbentuk keris, pedang, badik, maupun tombak. Nah, untuk sekarang ini kita mau bahas tentang bagaimana caranya kita memesan pusaka ke Pandai Besi. Jadi sebelum kita memesan badik ataupun parang, tentunya kita harus punya perencanaan dalam artian model apa yang kita suka, model apa yang kita inginkan, serta panjang dan ukurannya. Nah, tidak sampai di situ saja, nanti warangkanya dari bahan kayu apa, gagangnya dari kayu apa, dan aksesorisnya terbuat dari apa. Jadi itu semua langkah-langkah yang harus dipertimbangkan sebelum kita memesan. Jadi teman-teman, jangan asal pesan karena pandai besi akan bingung. Pandai besi juga bisa menggiring kita untuk menerima apa saja yang ada di pikirannya. Dalam artian dia bikin model ini, kita sisa terima saja. Nah, itu harus teman-teman perhatikan. Terus yang paling penting tetap bahan yang mesti Anda gunakan, yang mesti Anda siapkan, apakah dari bahan besi-besi tua ataupun besi baru. Besi tua di sini contohnya misalkan parang sinangke yang sudah terpendam di dalam tanah sekian ratus tahun, atau jenis tombak, atau jenis waselangandro, itu juga yang penting. Kenapa harus penting di bahan ini? Karena penentuan bahan itu menghasilkan kualitas yang bagus juga. Jadi semakin bagus bahannya, semakin bagus pula hasil yang dihasilkan si pandai besi tadi. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti bila yang saya punya ini. Ini karena ini bahannya dari leme, otomatis hasilnya juga lumayan bagus. Pamor yang dihasilkan juga bagus. Jadi ini bila badik luhu yang saya pesan dari pandai besi, tentunya saya pasti konsultasi tentang bahan apa yang digunakan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa. Ini karena bahan yang digunakan berkualitas, super lah bahasanya, sehingga yang dihasilkan juga lumayan bagus. Seperti ini. Ini pamor-pamor seperti ini gampang jadinya karena memang bahannya yang digunakan ini. Ini mungkin yang dibilang batu lapa ini. Sini. Batu lapa, belum puleng ini. Mata pakato atau rakapeng orang bilang. Jadi luar biasa teman. Nah, kalau kita menggunakan bahan dari besi ranjang misalkan atau besi jembatan, hasilnya juga itu pasti tidak terlalu berkualitas. Contoh yang dihasilkan pamornya seperti ini. Ini meskipun kelihatan seperti sepuh, cuman bahannya ini dari bahan besi ranjang ini, besi ranjang. Jadi teman-teman, kalau memang mau membuat pusaka, apalagi mau dipakai pribadi atau mau diwariskan, tolong perhatikan yang namanya bahan. Tolong perhatikan yang namanya bahan. Jadi ini bahannya bahan biasa sehingga menghasilkan juga badik dengan
tampilan dan corak yang biasa pula. Seperti ini. Nah, beda. Kalau yang digunakan itu bahan berkualitas, maka tampilannya seperti ini. Jadi memang ada perbedaan dari segi pamor, dari segi bunga garam, dari segi kekokohan suatu bilah. Seperti itu teman-teman. Setelah tadi bahan-bahannya rampung, cocok, ukurannya, modelnya, jenis warangkanya, kayu apa, dan pendelnya dari apa, penentuannya lagi, masuk ke pandai besinya. Pandai besi juga harus kita lihat spesialis apa yang pandai besi itu bisa. Nah, arahkan ke situ buatannya. Misalkan ada juga pandai besi yang kurang profesional membuat keris. Jadi kalau bisa jangan pesan keris ke situ. Ada juga yang profesional membuat badik. Jadi jangan buat badik di yang pandai buat keris. Otomatis teman-teman arahkan atau bikin di pandai besi yang memang sesuai dengan bidangnya. Kenapa? Karena memang semakin lama jam terbangnya pada saat pandai-pandai itu membuat besi, maka semakin cantik juga nanti bahan apa hasil jadinya. Karena yang namanya jam terbang harus memang lama, harus lama. Karena di situ pengalaman yang diuji, pengalaman yang diuji. Karena saya pernah bikin di pandai besi mungkin baru belajar kali ya. Hasilnya boleh dibilang mengecewakan. Karena ekspektasi dari saya yang saya tuangkan dalam bentuk gambar, saya serahkan ke pandai besi, jadinya wastaga, tidak sesuai dengan harapan. Jadi kalau bisa pesan badik atau keris sesuai dengan spesifikasi atau sesuai dengan keahlian pandai besi itu. Ini jenis gecong, pamor, ruisi. Pamor, ruisi. Nah, pentilnya kemuning, ringnya perak, warangkanya kayunya mungkin biasa, saya kurang tahu. Sarungnya ini sarung apa? Dari bahan apa? Jadi seperti itu teman-teman. Nih, namanya kualitas seperti ini. Kalau memang yang ahli atau yang berpengalaman, hasilnya pasti akan sangat cantik. Jadi ini kan kentara, ini hasil pijatan-pijatan ini. Kentara kelihatan. Ini dia. Kelihatan kan hasilnya. Jadi semacam dipijat ini teman-teman. Semacam dipijat karena memang ngempes. Nah, kalau ini bukan badik. Ini parang yang dipakai berkebun. Parang yang dipakai berkebun. Jadi memang ada juga yang spesialis membuat parang, ada memang yang spesialis membuat badik, ada yang spesialis membuat parang berpamor. Keris juga demikian. Jadi proses apa namanya pembuatannya itu teman-teman harus tentukan speknya mulai dari bahan yang ditentukan. Setelah dapat bahannya, teman-teman lagi tentukan jenis apa yang teman-teman mau bikin, terus jenisnya pamor apa, setelah itu panjangnya berapa, lanjut nanti warangkanya pakai apa, gagangnya pakai apa, terus cincinnya pakai apa,
dan aksesorisnya mau menggunakan apa. Jadi ada 8 aspek yang mesti teman-teman perhatikan. Salah satunya ini juga misalkan kalau aksesoris tidak mau pakai boleh. Cincinnya mungkin dari besi biasa bukan perak boleh. Jadi bisa di skip yang itu. Intinya kalau mau hasilnya sempurna 8 aspek yang harus dipenuhi. Oke, jadi jangan sampai teman-teman kecewa pada saat hasilnya dikirimkan atau diperlihatkan kepada teman-teman sesuai dengan pesanannya tadi yang tidak dijelaskan modelnya apa, pamornya apa, rangkanya apa, seperti itu. Itu saja dari saya, teman-teman. Kalau memang misalkan ada yang mau bertanya, saya sangat berharap teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Jikapun ingin bermaksud mencari bahan-bahan yang super, teman-teman juga dapat berkomunikasi lewat saya dengan saya di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.